Halo guys, selamat datang di podcast Unsrikot Show episode 1. Oke guys, sebelum masuk nih, kita kenalan dulu gak sih? Hai, kenalin, aku Tika yang bakalan nemenin teman-teman semuanya di sini untuk ngobrol asik tentang jurusan yang ada di Universitas Sriwijaya. Nah, teman-teman, di sini aku nggak sendirian ya, karena aku di sini ditemenin sama kakak yang cantik dan juga hits di jurusannya nih. Halo kak, boleh dong kenalan sama teman-teman semuanya di sini? Hai, kenalin, aku Lisa Syafira, biasa dipanggil Lisa. Aku dari jurusan Matematika angkatan 22. Waduh, kayaknya aku tadi mendengar kata matematika nih, dari jurusan matematika. Nah kak, mungkin kan kata teman-teman semuanya kalau matematika itu serem ya, serem terus bikin pusing ya, lihat angka tiap hari, hitung-hitung tiap hari. Nah menurut kakak nih, apa sih first impression kakak saat masuk di jurusan matematika? Kalau kata orang sih jurusan matematika itu menyeramkan, tapi menurut aku enggak. Oke, karena kakak udah menjalani ya di matematika. Nah kakak sekarang udah semester berapa sih? Aku sekarang udah semester 7, Tika. Waduh, berarti ini udah bau-bau mau lulus ya. Bentar lagi skripsian nih. Nah kak, selama kakak di 7 semester ini nih, mata kuliah apa sih yang menarik banget menurut kakak di jurusan matematika? Semuanya menarik kok, kayak aljabar, integral. Kalau kata orang kan aljabar sama integral itu pusing ya. Tapi setelah dijalani menurut aku enggak juga. Waduh, ini kayaknya udah master matematika ya, udah 7 semester, bilangnya matematika itu nggak sulit, apalagi mata kuliahnya. Nah mungkin karena udah dijalani tadi ya kak, karena mungkin pikir kita kayak, aduh susah nih di jurusan matematika. Kalau udah ngejalanin dan juga udah terbiasa, pastinya udah nggak lagi ngerasain kayak gitu. Nah kak, gimana sih cara anak matematika itu untuk berkembang? Kan mungkin kata teman-teman di sini kayaknya anak matematika itu kutu buku ya, susah berkembang, ataupun gimana sih cara anak matematika itu buat berprestasi keluar nih menurut kakak? Kalau menurut aku ya, bagaimana cara anak MTK berkembang dan berprestasi keluar? Karena anak MTK itu rata-rata tuh banyak yang ikut PKM, PMW, PPK Ormawa, atau yang dulunya PHP 2D. Kemudian ada juga yang ikut LKTI, PMM, banyaklah yang diikuti sama anak matematika. Terus selain itu mereka juga ikutin organisasi nih Tika. Organisasinya apa? Organisasinya ada organisasi eksternal, ada organisasi internal nih yang diikutin. Organisasi eksternal itu ada organisasi kayak BEM atau organisasi eksternal lainnya. Sedangkan organisasi internal yang diikuti sama anak matematika itu kebanyakan himpunan mahasiswa matematika atau yang biasa yang disebut dengan Himastik. Kalau ngomongin masalah prestasi nih Tika ya, di jurusan matematika itu banyak juga loh orang-orang yang berprestasi. Itu lihat aja di IG Himastik Unsri, karena biasanya orang-orang yang berprestasi yang sehabis memenangkan sesuatu lomba itu dikasih apresiasi ucapan yang berupa di post di feed IG tersebut. Waduh, jadi anak matematika itu ternyata emang keren-keren ya kak, prestasinya juga banyak dan juga mereka juga bisa banget berkembang di dunia luar. Nah kak, kalau ngomong-ngomongin berkembang nih, menurut kakak gimana sih cara manage waktu anak matematika selama kakak kuliah di jurusan matematika? Selama kuliah di jurusan matematika ya, cara memanajemen waktu yang baik itu adalah kuliah jalan, organisasi jalan, jalan-jalan juga jalan. Nah, itu rata-rata anak matematika itu prestasi iya, kayak yang tadi udah aku sebutin. Terus mereka magang juga loh. Selain kuliah, anak matematika itu milih magang. Walaupun sebenarnya di jurusan matematika itu magang itu bukan kewajiban, tapi itu adalah pilihan bidang minat. Kalau mau boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke kak, nah kita tadi udah tahu ya gimana cara anak matematika berkembang dan juga bagaimana cara anak matematika untuk memanage waktu mereka. Nah kak, kalau kata orang itu ya, kalau misalnya ditanya nih, kamu jurusan apa sih? Jurusan matematika. Oh jadi guru ya? Nah pasti jawabannya itu pasti anak matematika itu jadi guru. Nah menurut kakak nih, perspektif kakak sendiri tentang pertanyaan di mana anak matematika itu pasti jadi guru itu gimana sih kak?
Nah, mungkin di sini boleh diluruskan juga ya Tika. Emang banyak yang beropini bahwa orang yang masuk jurusan matematika itu rata-rata mau jadi guru. Tapi kan kita bisa lihat nih fakultasnya. Kalau yang masuk fakultas FKIP itu ilmu pendidikan, memang kemungkinan mereka mau jadi guru. Tapi kalau yang mau ke MIPA, matematika FMIPA, itu kan ilmu murni ya. Jadi bisa kebanyakan orang-orang yang menghindari jadi guru, atau memang karena kita juga tidak belajar yang seputar pengajaran gitu. Jadi itu bisa dibilang salah. Oke, nah tadi teman-teman kita udah dilurusin nih sama Kak Lisa tentang perspektif orang-orang kalau anak matematika itu pasti jadi guru. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang ditanya ya, kamu anak matematika ya pasti jadi guru. Nah, boleh banget nih dibantah ya Kak ya, karena kita nggak pasti jadi guru. Oke, mungkin Kak, aku tadi udah nanya-nanya Kak seputar hal menarik di matematika ya Kak. Udah dari manage waktu anak matematika, prestasi, ataupun apa kata orang tentang matematika. Nah, mungkin boleh nih Kakak kasih kata-kata sedikit nih ke teman-teman sekalian di sini, boleh? Aduh, boleh. Kata-kata ya. Mungkin karena sekarang kita lagi ada di podcast Unsri Quote nih. Jadi kata-kata dari aku adalah ayam geprek nasi cokot, suka cegrek. Join Unsri Quote. Waduh, keren banget nih kata-kata dari Kak Lisa. Nah guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol asik ya, dan juga udah dikasih kata-kata nih sama Kak Lisa. Nah, buat teman-teman yang kepo nih, apalagi calon mahasiswa baru 2026, boleh banget untuk lihat-lihat ya tentang masalah di mana Universitas Sriwijaya ataupun isi dari Universitas Sriwijaya, boleh banget kepoin di sosial medianya Unsri Coach. Oke, jadi kita tadi udah ngobrol-ngobrol dan juga mungkin teman-teman mau tahu nih info-info menarik lainnya tentang Universitas Sriwijaya, boleh banget ditonton di podcast Unsri Coach Show selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman di episode menarik selanjutnya. Bye-bye.